Kalian pernah gak sih ngalamin mobilnya dipinjam sama temen, mau kakak, mau adik juga segala macem, tapi balik-balik kayak gini. Tapi sayangnya kita nggak punya bukti mobilnya itu ditabrak siapa atau nabrak siapa. Daripada berantem ya, mendingan udah waktunya gue pasang dashcam. Nah kali ini dashcamnya pakai yang tipe yang berbeda dengan yang punya gue. Yang di mobil ras itu kan C8 Pro tapi yang 3,5K. Nah sekarang gue bakal pasang yang 4K-nya. Sekaligus nanti gue spill tipis-tipis pengalaman gue pakai yang C8 Pro yang 3,5K. Nah kalau yang ini nanti berarti kan gue harus pakai dulu ya. Harus pakai yang nanti gue kasih lihat yang versi malam sama versi siangnya seperti itu. Pas lagi hujan lagi kita pasang aja lah daripada kayak gini. Dan sebenarnya ini juga bisa kepake kalau misalkan kalau ada accident dan segala macem, atau misalkan lagi tabrakan segala macem, bisa pakai buat klaim asuransi. Masangnya berapa lama? Sekarang jam 10.24, kira-kira beres berapa lama ya? Nah ini mulai dipasang jam 10.24, kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Sebenarnya teman-teman kalau mau pasang sendiri juga boleh, tapi kalau misalkan mau minta dipasangin juga boleh banget. Dan yang untuk C8 Pro yang sekarang, itu untuk kamera belakangnya dipasang di bagian dalam, karena yang versi punya gue itu kemarin tuh kayak sempet kejadian. Jadi karena dipasang di luar, itu kalau kena lampu tuh suka nggak jelas, jadi flicker gitu loh, cahaya terlalu silau. Gue nggak tahu apakah yang nanti bakal lebih bagus apa enggak. Jam 10.35 udah selesai loh, semudah itu. Tapi ini yang agak lama tuh biasanya kalau pasang yang apa ya, yang wire kit. Pokoknya yang bisa ngerekam pada saat parkir. Tapi gue tanya, Mas itu bakal ngerusak kaki nggak? Enggak. Dan itu bisa diatur jamnya berapa lama. Jadi begitu mobil dinyalain, tadi sudah dicolok ya power outlet. Salah fokus, speaker Bose-nya bagus. Nah, nih dia sudah langsung nyala. Tuh. Nah, dia sudah langsung nyala. Ini kalau kalian mau download aplikasinya dari install aplikasi. Nah, ini ada untuk wifi-nya. Passwordnya ini 12345678990. Geser lagi, nah ini gambarnya. Aplikasi udah yang terbaru, kalian aktifin dulu. Tinggal pencet tombol plus, connect wifi. Nah ini wifi-nya connect ke sini nih teman-teman. Connect wifi sini, namanya tuh Hikvision C8 Pro yang MRGH, berarti yang ini. Kita aktifin dulu dari si dashcam-nya, masukin password yang lama. Aktifin. Experience now. Oke, di sini kedengeran memori abnormal, harus di reset ya. Connect to Wi-Fi. Connect to Wi-Fi. I get it. Klik. Oke. Kita format dulu. Confirm. Kalau udah selesai nanti di sini muncul total capacity 58 GB. Kalau yang C8 Pro 3,5 itu 256 ya. Nah, ini masih dapat free yang 564-nya. Kalau yang 256 kalian harus beli sendiri ya. Ini statusnya working. Udah gitu sekarang tinggal play. Coba kita lihat ya. Woi. Nah, tuh. Kameranya bening ya, 4K beneran. Bening. Kalau misalnya teman-teman merasa ini nggak pas, bisa diatur tuh. Oke.
Dia live loh. Dia live tuh kayak gini. Jadi kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Kalau kamera belakangnya slide ke kiri. Memang nggak sebening kamera depannya ya, tapi cukup oke lah. Ini 1080. Nih tampilan layarnya seperti ini. Ini cukup bening ya. Ini kamera belakang. Ini kamera depannya. Ditarik dari atas ke bawah. Di sini ada WiFi buat nyalain, matiin. Ini voice command-nya. Ya, terus ini untuk pada saat rekam pada saat parkir ya. Cuman ini kan belum ada ya. Kalian harus pakai WireKit lagi. Nah ini untuk volumenya. Yang kedua ini ada middle. Suaranya mau middle, low atau mute. Middle aja sih. Gue sih tetap nyalain ya karena penting sih sebenarnya. Terus yang ini resolusinya yang depan itu kalian bisa atur mau yang 4K nih 4K atau yang 1920. Ini yang 1080 ya. Kita pakai ini aja. Gak apa-apa. Biar gambarnya jelas. Terus ada lagi mau English atau Chinese, ya udah English aja lah ya. Chinese makin bingung gue. Terus di sini mau di reboot, mau di reset, mau di format, atau ini ada about nih tentang ini. Sini, udah gitu doang, simple. Menariknya teman-teman, dia tuh bisa nih teman-teman lihat saya ya. Jadi ketika lagi nyetir ceritanya ada kejadian kecelakaan, kita tuh bisa ngomong snapshot. Dengar kan? Dia tuh langsung ngejepret gitu loh. Snapshot. Bahkan ada fitur ADAS juga kalau misalkan lagi di lampu merah, mobil depan sudah jalan, itu juga ada peringatannya. Kalau misalkan lampunya berubah dari merah ke hijau, nanti ini traffic lights turn green kayak gitu-gitu. Bahkan saking ngacaknya orang pakai baju hijau juga kebaca. Tapi menurut gue ya udah nggak apa-apa lah ya. Tapi yang paling penting adalah dia selalu ngerekam dan gue pakai mungkin sekitar berapa ya? Gue lupa. Nanti gue kasih tahu pemasangan gue waktu itu tanggal berapa gue taruh di layar. Karena udah lama banget. So far sih so good. Ceritanya ya, simulasinya ya. Kalian lagi berkendara, terus tiba-tiba kayak kejadian ada posisi kita mau ditabrak dan segala macem. Ini kan udah pasti ngerekam nih. Kita cukup tinggal ngomong gini aja kalau mau foto ya. Snapshot. Dia tuh langsung ngefoto gitu. Dan nanti tuh pada saat kalian buka foldernya dari aplikasi juga bisa. Nanti kelihatan muncul di aplikasi semua. Ini karena belum jalan ya, belum ada footage yang unik-unik. Kita harus pakai jalan dulu. Kalau posisi idling, tadi kan gue settingnya, gue bisa pilih jadi clock nih, jadi jam. Jadi dia nggak muncul mulu. Terus sebenarnya kan ini dia dipasang di sini, kena sinar matahari kejemur terus. Tenang aja, karena dia sudah ada fitur anti panas gitu. Jadi di sini aman. So far sih aman sih, gak pernah mati. Punya gue mati tuh pernah gara-garanya soket itu untuk power outletnya itu loh, itu kendor, itu doang sih. Jadi penting juga buat teman-teman kalau pas lagi jalan hati-hati kesenggol, karena kalau kesenggol itu suka, tapi itu wajar banget sih gitu. Dan kalau jalan kayak gini meskipun layarnya mati, kita coba ngomong lagi ya. Snapshot. Tuh, dia tetap foto. Ini sudah jalan muter. Nanti gue kasih lihat ya hasil kamera depan sama kamera belakangnya. Dan nanti gue kasih lihat juga kamera malam harinya. Jadi satu aplikasi ini gue konekin tuh dua dashcam. Ini dashcam gue yang di mobil Rush. Nah ini yang di mobil kereta nih, C8 Pro MRGH. Kita pencet di sini. Dan di sini coba kita lihat ya. Kita konekin dulu, connect WiFi dulu. Jadi biar connect sama di sini. Terus kalian bisa play di sini. Ini play tuh nanti jadinya live. Terus kalau misalkan mau back, tinggal digeser, play lagi. Tuh kayak gini, ya kan. Terus, ini nih, mas belakang. Ini rear view, ini yang tampilan kamera belakangnya. Kita download aja. Tuh cepet banget. Ya kalau kalian mau praktis, sebenarnya kalian tinggal ambil SD cardnya sih. Tinggal kalian pilih nih 30 detik atau 1 menit atau 3 menit. Kita pilih yang 30 detik aja. Kalian bisa atur jamnya sesuai yang tadi. Contoh nih, tinggal geser nih durasi di sini. Terus pencet download deh. Ini sorry kalau misalkan masih gabung dengan dashcam gue yang di Rush ya, nggak apa-apa ya. Nah ini sini yang tadi tuh di sini kalian pilih yang gambar ini paling kanan bawah nih. Dan nanti otomatis langsung kesimpan di album. Kalau yang 256 kalian harus beli sendiri ya. Ini statusnya working. Udah gitu sekarang tinggal sound recording started. Kita lihat ya. Sound recording started. Tuh teman-teman lihat ya, ini gambarnya bening, suaranya juga ikut kerekam. Wah ini sih beneran bisa dipakai buat ngevlog sih gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya salah satu tips aman berkendara gimana, jadi selain kita harus memahami lalu lintas dan segala macam, hal-hal semacam kayak dashcam itu menurut gue penting juga. Jadi terutama paling sering tuh di jalan tuh serempetan lah,
kita mau ketabrak motor atau kita mau ditabrak motor, kalau ada bukti kayak gini sih sudah cukup otentik. Bahkan beberapa teman-teman yang misalkan mau klaim asuransi, dulu pernah kejadian nih, temen gue. Jadi mobilnya diserempet sama apa segala macam. Orang asuransi tuh sampai mau survei ke rumah, kejadian segala macam, nggak perlu. Kalau udah kayak gini, kalian cukup download aplikasi Hikvision, tinggal download dari situ sudah cukup. Dan menurut gue kameranya malam maupun siang hari juga sudah cukup jelas, apalagi plat nomornya juga kelihatan, dan yang paling menarik adalah dia suaranya itu juga ikutan ngerekam. Bahkan teman-teman kalau misalkan iseng nih, gue pengen bikin konten tapi bingung nggak ada kameramen segala macam, itu bisa jadi bahan konten loh. Kalau pengen sama gue, nanti link keranjang kuning kali ya. Sekarang di YouTube udah ada link keranjang kuning, kalian check out aja di situ. So far so good, gue pakai yang 3,5 kayaknya. Terima kasih sudah menonton, dan next pengen dibahas apa tinggal komen aja. Gue udah coba C83,5K di mobil ras gue dan 4K-nya di mobil kereta. Buat harian 3,5K itu tajam, tapi memang nggak setajam yang 4K-nya ya. Di 4K, detail itu tetap kebaca, cropping-nya itu juga masih aman, low light juga lebih bersih berkat Super Night Vision, noise juga lebih terkontrol, flare lampu nggak lebay karena kameranya juga ditaruh dalam di bagian belakang, dan lebih aman juga dari maling kan. Jadi kalau suruh milih, gue milih C8 Pro 4K-nya. Klik keranjang kuning atau link di deskripsi untuk beli resmi, garansinya 2 tahun. Jangan lupa follow Instagram gue dan Hik Dashcam ID ya.